Tadi saya memberikan satu justifikasi secara saintifik bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu adalah sebuah penelitian ilmiah. Jadi saya sampaikan bangunan risetnya itu sudah memenuhi standar secara umum dalam dunia penelitian. Khusus Dr. Diva, tadi saya sampaikan ada 35 tabel berisi 35 studi tentang neuropolitika dan juga neuroscience. Di sana saya ingin menyampaikan bahwa kajian ini sudah mature, ya, sudah dewasa, sudah established secara ilmuwan, bukan hal yang baru, tapi aplikasinya di Indonesia dan juga aplikasinya pada kasus dokumen ijazah tersebut ini adalah suatu yang baru dan suatu yang berani. Jadi seharusnya ini diganjar dengan rekognisi, ya, jangan sampai kriminalisasi. Kemudian bahwa Dr. Diva itu seorang dokter tapi melakukan penelitian dalam bidang neuropolitika itu biasa saja di dunia barat yang sainsnya maju. Jadi saya berikan contoh, di sana itu tidak dilihat dari label akademisnya, tapi dilihat dari kontribusi nyatanya. Gitu. Contohnya adalah penerima Nobel Prize untuk Fisika dan Kimia tahun 2024 itu mereka adalah ahli-ahli komputasi yang menggunakan AI. Jadi sebagai contoh bahwa tidak harus yang ahli A itu melaksanakan penelitian A dan sebagainya. Jadi ini bisa saja lintas keilmuan. Ini ciri negara maju, sains yang maju dan sangat mahal. Jadi kita harus hargai apa yang dilakukan oleh. Kedua, secara spesifik saya meneliti, ya, apa yang dilakukan oleh Dr. Ismon. Kemudian setiap baris kode yang dipublikasikan oleh Dr. Ismon di buku Jokowi's White Paper itu saya lakukan anotasi. Anotasi itu tujuannya adalah untuk menjelaskan baris-baris kode program yang dibuat oleh Dr. Ismon menggunakan image processing, konsep image processing dalam menganalisis dokumen digital ijazah Pak Jokowi. Di sini saya sampaikan dengan anotasi ini, anotasi tujuannya adalah menjelaskan dalam bahasa manusia yang lebih awam setiap baris ini maksudnya apa, karena di situ adalah kode program yang dipahami mungkin para orang teknis lah program. Di sini juga untuk memberikan justifikasi secara ilmiah, ya, terkait pasal yang disangkakan pasal 32 dan 35 UIT itu, di mana di sana disampaikan ada editing atau mengubah dokumen digital. Nah, ini saya sampaikan dari baris kode tersebut, dari anotasi setiap baris kode tersebut, bahwa dengan pendekatan image processing tersebut tidak ada manipulasi yang dimaksud atau editing yang dimaksud. Input dokumen digital itu sama sebagaimana sebelum dan sesudah image processing dilakukan. Jadi adapun proses komputasi di tengahnya itu demi presisi hasil analisis. Jadi itu saya sampaikan terkait analisis Dr. Ismon. Untuk Pak Roy Suryo, garis besarnya secara umum analisa dilakukan sama dengan Dr. Ismon, hanya beliau menyampaikan dalam bahasa sains populer yang lebih dipahami awam. Jadi apa yang saya sampaikan terkait analisis Dr. Ismon itu juga applicable atau sama untuk Pak Roy Suryo. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya berikan 2 bundle dokumen, satu tabel berisi 35 studi neuropolitika dan juga ada anotasi tadi itu cukup banyak berhalaman lah tadi. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa yang dilakukan oleh RRT itu adalah penelitian ilmiah, kemudian bangunan risetnya itu memenuhi standar dalam kacamata saya, harusnya, ya, itu diberi rekognisi karena berani diaplikasikan dalam kasus yang besar yang penuh dengan resiko. Nah, ini demikian tadi yang saya sampaikan di dalam.